Bab 636. Jauh dari sempurna. Kamu harus bersyukur bahwa peninggalan budaya itu tidak hilang. Jika tidak, keluarga Ogawa telah melakukan kejahatan keji. Dan aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jika kata-kata ini ditinggalkan di masa lalu, Kyoto Ogawa pasti akan mencemoohnya. Keluarga Ogawa mereka adalah keluarga abadi. Dan peninggalan budaya itu dikirim ke keluarga mereka oleh Clement Xiao sebagai hadiah. Kesalahannya juga kesalahan Clement Xiao. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka salah. Lalu bagaimana jika ada kesalahan? Apakah negara Long berani membiarkan mereka mengembalikannya? Negara Long meminta mereka mengembalikannya. Apakah mereka akan mengurusnya? Ia tidak repot-repot berbicara satu sama lain sama sekali. Ini sebelumnya. Sekarang, jika Kyoto Ogawa berani mengatakan tidak, dia pasti tidak dapat membayangkan bahwa dewa jahat, Raja Tianxia, akan melakukan beberapa hal gila. Sebelum ayahnya, Jin Ogawa, kembali, Kyoto Ogawa hanya bisa mengikuti Louis Lu. Aku mengerti maksud yang mulia Raja Tianxia. Setelah ayahku kembali, aku pasti akan menyarankan dia untuk mengembalikan relik budaya itu ke negara Long. Louis Lu meliriknya dengan dingin dan berkata, "Tunggu dia kembali. Kamu tidak butuh uang saat menjadi aku, kan? Bawa aku untuk menemukan Jin Ogawa sekarang. Jika dia tidak tahu harus berbuat apa, aku akan memukulnya dengan tinjuku sampai dia memuntahkan peninggalan budaya itu. Dan si pengkhianat Clement Xiao itu, aku akan menghakiminya secara pribadi." Namun, Kyoto Ogawa berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. "Yang mulia, Raja Tianxia, jika kamu ingin bertemu ayahku sekarang, aku khawatir kamu tidak bisa." "Tidak bisa." Mata Louis Lu menjadi dingin, seperti pedang tajam dingin yang menusuk tubuh Kyoto Ogawa. Tubuh Kyoto Ogawa bergetar hebat, dan buru-buru berkata dengan panik, "Yang mulia, jangan terburu-buru marah. Dengarkan aku. Ini bukan karena aku tidak ingin membawamu menemui ayahku, tetapi karena ayahku telah membawa Tuan Xiao untuk bertemu dengan Dewa Ular Putih. Dan hanya ayahku yang tahu lokasinya. Bahkan kami yang masih anak-anak tidak tahu di mana Dewa Ular Putih itu berada." Sungguh, Louis Lu mengerutkan kening dan menatap Kyoto Ogawa dengan curiga. Kyoto Ogawa mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Benar sekali. Aku tidak berani menyembunyikan apapun dari Yang Mulia. Kalau begitu kamu tidak bisa menghubunginya sekarang." "Ya, ponsel ayah harus dimatikan." Karena menjawab telepon di depan Dewa Ular Putih sangat tidak menghormati Dewa Ular Putih. Dan aku khawatir itu akan membangkitkan kemarahan Dewa Ular Putih. Kalau begitu, bukankah dia harus tinggal di negara Jepang sebentar, menunggu Jin Ogawa dan Clement Xiao kembali? Jika Takeshi dikirim untuk menjaga di sini, itu mungkin tidak terlalu berguna. Orang-orang seperti Jin Ogawa pasti tidak akan menyerah begitu saja. Ia khawatir ia harus mengalahkan Jin Ogawa sendirian. Bukankah perlu datang ke negara Jepang lagi saat itu? Louis Lu bertanya. "Berapa lama mereka akan kembali?" Kyoto Ogawa menjawab, "Seharusnya tidak lebih dari sebulan. Sebelumnya, ayahku biasa mengunjungi Dewa Ular Putih setahun sekali. Memohon pada Dewa Ular Putih untuk melimpahkan kekuatan abadi. Dan itu tidak pernah bertahan lebih dari sebulan. Meskipun ia membawa Tuan Xiao untuk berguru kali ini, aku rasa itu tidak akan terlalu lama. Jika Dewa Ular Putih benar-benar bersedia menerima Clement Xiao sebagai muridnya dan memberinya kekuatan abadi, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lagi pula,
Itu adalah jalan pintas. Dan yang dia inginkan adalah kesuksesan instan. Jika Dewa Ular Putih tidak mau menerima Clement Xiao sebagai muridnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Louis Lu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menggunakan kekuatan jiwa dan membentuk semacam jiwa di benak Kyota Ogawa. Jika Kyota Ogawa merasakannya, dia berkata dengan ngeri, "Apakah kamu akan membunuhku?" "Tidak." Louis Lu menggelengkan kepalanya. "Itu hanya bom untukmu. Kamu tidak perlu gugup. Selama kamu tidak main-main, bom ini tidak akan mudah meledak. Sekarang ulangi apa yang baru saja kamu katakan." Kyota Ogawa terkejut. Keberadaan menakutkan macam apa Raja Tianxia ini? Mengapa metodenya begitu misterius? Kyota Ogawa tidak berani melanggar niat Louis Lu. Jadi dia menceritakan apa yang dia katakan barusan. Louis Lu mendengarkan dengan diam, dengan jejak jiwanya, dan dapat dengan mudah mengetahui apakah Kyota Ogawa berbohong atau tidak. Setelah beberapa saat, Louis Lu mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu 1 bulan lagi." "Tidak. Aku akan memberimu keluarga Ogawa sebulan. Jika kamu berani bermain trik selama periode ini." Louis Lu menatap. Tiba-tiba, rasa sakit yang merobek meledak di benak Kyota Ogawa, menyebabkan wajahnya berubah, dan janggut kecil di bawah hidungnya langsung berdiri. "Aku tidak berani. Tolong maafkan aku. Kali ini." Kyota Ogawa akhirnya percaya sepenuhnya bahwa Raja Tianxia telah memasang bom di kepalanya. Kalimat ini bukan lelucon. Louis Lu berbalik dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Kudengar ayahmu gila ketika dia masih muda. Dia pergi untuk menantang sasana samurai orang lain dan menanggalkan pakaian orang lain sebagai piala setelah menang." Kyota Ogawa sepertinya menyadari apa yang ingin dilakukan Louis Lu, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Sudah sangat memalukan baginya untuk menyerah pada Raja Tianxia. Jika dia ditelanjangi lagi, wajah keluarga abadi akan benar-benar hilang. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menonton. Tetapi kuncinya adalah ada begitu banyak orang di sekitar. Louis Lu melihat ekspresi Kyota Ogawa, mencibir, lalu membuang muka, dan berkata dengan penuh arti, "Aku tidak ingin mempermalukanmu. Tetapi jika aku tidak menjemput beberapa orang, aku merasa sedikit kurang menyenangkan." Kyota Ogawa segera mengerti apa yang dia maksud. Dengan cepat menunjuk beberapa orang dengan jarinya, dan berkata, "Kamu, kamu, dan kamu. Tadi, kamu sangat marah. Kamu melepas pakaianmu." Wajah orang-orang itu tiba-tiba berubah. Tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Kyota Ogawa. Jadi mereka harus menangis dan melepas pakaian mereka dengan sadar. Di antara mereka ada 2 wanita. Louis Lu mengukurnya dengan kritis, lalu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ia juga kultafor. Sosoknya jauh di belakang kakak ketujuhnya, Dewi Feli, bersambung.